Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Paskah yang mengingatkan kita akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu marilah kita mengawali seluruh rangkaian ibadah Paskah ini dengan bersatu teduh sejenak. Marilah kita awali ibadah Paskah hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita sekalian dalam ibadah saat ini datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang terus memelihara karya ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 340 bait 1 dan baitnya yang kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan Dia tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami umat Tuhan di seluruh dunia, bahkan di tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersekutu merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita sekalian terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Kidung Jemaat 194 baitnya yang pertama, Dikau yang bangkit maha mulia. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kita. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa pikiran, tutur kata, bahkan perbuatan kami seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Karena itu Tuhan, biarlah anugerah-Mu Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami melalui pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Amin. Setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka ada berita anugerah yang berlaku bagi kita sekalian, bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian. Kidung Jemaat 34 bait 1 dan baitnya yang kedua, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Saudara yang dikasihi Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan, umat-Mu, untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita sekalian terambil dari Injil menurut Lukas pasal 24
ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Demikian sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita sekalian. Hari ini dalam suasana Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada suatu hal yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya ketika kita merayakan Paskah, kita merayakan bersama dengan umat Tuhan di gereja Tuhan. Tapi saat ini, oleh karena situasi dan kondisi dunia, di mana telah terjadi pandemi COVID-19 atau virus corona yang begitu menakutkan dan mencekam, membuat kita harus undur diri sejenak dari kerumunan, dari persekutuan bersama dengan umat Tuhan yang lainnya, untuk kita tetap ada di rumah kita masing-masing. Lalu ketika saat ini kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, apakah Paskah kali ini memiliki makna atau semakin berkurang artinya oleh karena kita merayakannya di rumah, bukan lagi di gereja? Lalu apa makna Paskah bagi saudara dan saya? Sekalipun mungkin saat ini kita merayakannya dalam situasi dan kondisi yang berbeda, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara membaca kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28, kita coba flashback sejenak ke belakang. Ketika umat Israel pada zaman dahulu, pada tahun 1300 sebelum Masehi, ketika mereka ada di Mesir, mereka juga merayakan Paskah pada waktu itu, yang adalah ketetapan atau perintah dari Allah. Mereka merayakan Paskah di tengah situasi dan kondisi, yaitu mereka ada dalam perbudakan di tanah Mesir. Dan saat itu firman Tuhan datang melalui hambanya Musa. Dia berkata supaya Musa memberitahukan kepada umat Israel, hari ini Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada seluruh anak sulung dari orang-orang Mesir. Dan umat Israel diperintahkan untuk merayakan Paskah di rumah mereka masing-masing dan tidak keluar dari rumah. Ada ketetapan atau peraturan yang diperintahkan kepada umat Israel pada waktu itu dalam merayakan Paskah, yaitu mereka harus mengambil seekor domba jantan yang tidak bercacat, lalu disembelih dan darahnya disapukan pada kedua tiang pintu, yang menjadi tanda bahwa itulah kediaman umat Israel. Dan ketika umat Israel merayakan Paskah pada waktu itu, mereka merayakan Paskah untuk memperingati bagaimana Allah menjaga dan melindungi mereka, bagaimana Allah tetap menyertai mereka bahkan di tengah situasi dan kondisi yang buruk saat itu, yaitu di tengah perbudakan umat Mesir. Mereka juga merayakan Paskah sebagai peringatan akan hari Tuhan yang telah memberikan mereka nafas kehidupan. Itulah makna Paskah pada waktu itu ketika umat Israel ada di tanah Mesir. Dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian, perayaan Paskah ini tetap dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, yang mengingatkan mereka tidak hanya lagi sebagai suatu perayaan bagi Tuhan, tidak hanya sebagai peringatan bahwa Paskah mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi mereka di tanah Mesir, tetapi Paskah mengandung arti yang lebih jauh lagi, yaitu penyertaan dan perlindungan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itulah makna Paskah bagi umat Israel ketika mereka ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Dan pada zaman perjanjian baru, orang-orang percaya merayakan Paskah. Tidak hanya sekedar memperingati Paskah sebagai hari Tuhan. Tidak sekedar Paskah itu mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi, serta menuntun, serta menyertai kehidupan mereka. Tapi Paskah dalam kehidupan umat percaya pada zaman perjanjian baru, dalam kehidupan mereka saat itu, mengingatkan mereka akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Perikop bacaan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ketika pada hari yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus setelah lewat perayaan hari Yahudi pada waktu itu, mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka dapati bahwa kubur itu telah kosong. Dan mereka ada dalam situasi yang tidak pasti, kecemasan, ketakutan, bahkan kesedihan. Oleh karena situasi dan kondisi yang mereka alami. Tetapi datang malaikat Tuhan mengingatkan mereka. Karena dalam situasi yang penuh dengan ketakutan dan ketertundukan kepala mereka, kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Itulah berita Paskah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu, bahwa Yesus sekalipun Ia telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, namun Ia telah bangkit. Karena itu, berita Paskah ini seharusnya membawa sukacita dan kembali meneguhkan iman percaya murid-murid bahwa sungguh Tuhan Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa makna Paskah bagi saudara dan saya saat ini? Seharusnya Paskah kali ini memberikan kita harapan baru. Sebagaimana tema Paskah tahun ini, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Seharusnya Paskah kali ini memberi kita kekuatan, keberanian, kepastian hidup. Bahwa sekalipun dunia dilanda ketakutan dan kecemasan oleh karena virus COVID-19 ini, semuanya itu akan berlalu. Karena Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk Dia berkuasa untuk memusnahkan virus corona ini dari tengah dunia ini. Karena itu seharusnya ketika hari ini kita merayakan Paskah, ini memberi setitik harapan baru bagi kita. Bahwa jika beberapa hari belakangan ini, minggu lepas minggu, bahkan bulan, kita ada dalam situasi yang mencekam, situasi yang penuh dengan ketakutan, situasi yang penuh dengan kecemasan karena wabah corona ini. Namun hari ini, ketika kita merayakan Paskah, marilah kita merayakannya dengan suatu harapan baru, bahwa kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini memberi harapan baru bagi kita, termasuk membawa pemulihan bagi kehidupan dunia ini, khususnya dalam kehidupan kita setiap umat percaya. Terlepas di mana kita merayakan Paskah saat ini, entah di gereja atau di rumah kita masing-masing, tidak sedikit pun mengecilkan makna Paskah kali ini. Tapi justru semakin menguatkan dan meneguhkan kita bahwa ketika kita ada dalam rumah kita masing-masing dengan pintu-pintu yang tertutup oleh karena ketakutan kita untuk keluar, takut terkena virus corona dan lain sebagainya, Tuhan datang melawat kita. Dia datang memberi kita kekuatan dan damai sejahtera supaya kita mampu menghadapi hidup ini tanpa ketakutan dan kecemasan. Mari kita sungguh-sungguh merayakan Paskah kali ini dengan suatu pengharapan bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita semua, bagi keluarga kita masing-masing, dan bahkan bagi dunia dan seluruh ciptaan Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok yang penuh harap.
Biarlah pujian ini terus meneguhkan kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak cemas, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita satu hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami merayakan Paskah hari ini, membawa secercah harapan di tengah pergumulan hidup yang kami alami, khususnya pergumulan dunia ketika dilanda COVID-19 ini, bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kami, agar kami tidak lagi takut, cemas, bimbang menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Namun kami melangkahkan kaki kami menapaki hari-hari hidup kami hari ini dan selanjutnya dengan suatu kepastian iman bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Bahkan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala malapetaka, seperti yang Tuhan lakukan ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Tuhan menjauhkan mereka dari tulah, kehilangan atau kematian anak sulung dari orang-orang Mesir. Maka kami juga percaya hari ini Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, ketika kami merayakan Paskah, Tuhan akan melindungi dan menyertai kami, bahkan menjauhkan kami dari segala malapetaka, termasuk dari malapetaka COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kami berdoa khususnya untuk Kabupaten Sumba Barat ini, Pulau Sumba pada umumnya, supaya Tuhan memberkati kami, melindungi pulau kami, dan menjauhkan segala sesuatu yang tidak kami inginkan, yaitu virus corona ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah hari ini menjadi awal bagi kami dalam suatu kepastian iman, bahwa hari ke depan, minggu-minggu ke depan, segala pergumulan kami akan berlalu Tuhan. Sebab janji Tuhan, segala pergumulan yang kami alami pasti akan menemui jalan keluarnya. Tuhan berkati dan memampukan pemerintah kami untuk dapat melakukan upaya pencegahan dan melakukan upaya penyembuhan bagi seluruh masyarakat yang mungkin saat ini sudah terindikasi atau terjangkit COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Biarlah perayaan Paskah kali ini tidak membuat mereka semakin mundur dalam iman percaya mereka, namun kembali Tuhan meneguhkan mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan dan kita angkat pujian Kidung Jemaat 440 baitnya yang pertama, Di Badai Tofan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Namun, tetaplah melangkah dalam kepastian iman dan ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan baru. Bahwa semua pergumulan ini, badai ini pasti akan berlalu. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber pengasihan, dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya dan telah bangkit untuk menjamin kehidupan yang kekal dan keselamatan bagi seluruh umatnya, dan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, kiranya menuntun saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama, kita harus membawa berita sebagai nyanyian yang membawa dan meneguhkan kita untuk menapaki hari kita ke depan. Ibadah kita telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat GKS Jemaat Punaga, kami mengucapkan selamat memperingati dan merayakan Paskah 12 April 2020. Tuhan Yesus yang telah bangkit itu kiranya terus memberi kita pengharapan dan kepastian dalam menapaki hari-hari hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.